東亜の新秩序建設を通して、さらに世界の新秩序の建設に寄与するという、この大事業を遂行するためには、これは政府だけの力では到底背負いきれない。1億の国民、各々が皆それぞれの肩の上にこの国家を背負って立つという心持ちのもとに勇を邁進しなければ。Kejatuhan Belanda dan masuknya Jepang menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia selama Perang Dunia II. Pada awal tahun 1942, Jepang melancarkan invasi ke wilayah Hindia Belanda demi menguasai sumber daya alam strategis seperti minyak dan bauksit untuk mendukung ambisi perang mereka di kawasan Asia Pasifik. Setelah serangkai serangan militer yang intens, termasuk pertempuran laut besar di Laut Jawa, Jepang berhasil mengalahkan Belanda yang kala itu kekurangan persenjataan dan dukungan sekutu. Puncaknya terjadi pada 8 Maret 1942, ketika Belanda secara resmi menyerah di Kalijati, Jawa Barat. Penyerahan ini menandai berakhirnya lebih dari 3 abad kolonialisme Belanda dan membuka babak baru pemerintahan militer Jepang di Indonesia. It was oil that Japan chiefly had in mind when the trade delegate went from Tokyo to Java. On the right of the Japanese delegate in civilian clothes is Dr. Van Mook. As Minister for Economic Affairs, he refused Japan the oil she... Dampak dari peristiwa ini sangat besar, baik secara politik, ekonomi, sosial maupun budaya, dan menjadi landasan penting menuju kemerdekaan Indonesia 3 tahun kemudian. Kerja paksa, kelaparan, dan propaganda menjadi bagian kelam dari masa pendudukan Jepang di Indonesia. Meskipun berlangsung singkat, kekuasaan Jepang di tanah air ditandai oleh kekejaman yang sistematis. Propaganda saudara tua dan semboyan 3A Jepang Cahaya Pemimpin dan Pelindung Asia hanya kedok untuk menguasai rakyat. Setelah meraih simpati, Jepang justru merampas kebutuhan pokok rakyat seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan yang menyebabkan kelaparan meluas. Penderitaan rakyat semakin parah dengan diberlakukannya rumusya, yaitu sistem kerja paksa yang menempatkan jutaan rakyat Indonesia, terutama petani, dalam kondisi kerja yang ekstrim tanpa makanan ataupun upah. Tak hanya itu, beberapa rumusya bahkan menjadi kelinci percobaan biologis, diduga oleh unit 731 yang beroperasi di wilayah Indonesia. Kekejaman Jepang juga tampak dalam tragedi genosida Mandor di Kalimantan Barat, di mana ribuan orang dibantai karena dianggap terlibat pemberontakan. Selain itu, perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual dalam sistem Jugun Lanfu. Dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang di rumah bordil militer. Masa ini menyisakan luka dalam bagi bangsa Indonesia dan menjadi bukti betapa penderitaan rakyat begitu besar di balik janji palsu. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang menghadapi tekanan dari sekutu dalam Perang Dunia II. Untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui pernyataan Perdana Menteri Kunieki Koiso pada 7 September 1944 yang dikenal sebagai Janji Koiso. Sebagai langkah konkret, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas merancang dasar-dasar negara dan konstitusi sebagai persiapan menuju kemerdekaan di Indonesia. Pembentukan BPUPKI mencerminkan upaya Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan, meskipun dilatar belakangi oleh kepentingan strategis dalam perang. Proses ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia.
Tanda-tanda kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terlihat pada tahun 1944. Amerika Serikat mampu mendesak Angkatan Laut Jepang di kawasan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut membuat Jenderal Kiniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia pada bulan September 1944. Rakyat Indonesia diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik menyebabkan Indonesia mengalami situasi kekosongan kekuasaan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan pada 16 Agustus 1945. Golongan muda menculik Soekarno dan Hatta menuju Rengas Dengklok untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan dan mengamankan mereka dari Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didamping Dr. Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta. Naskah proklamasi dirumuskan malam sebelumnya di Rumah Laksamana Maeda oleh Soekarno Hatta. Dan Ahmad Subarjo Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan redaksi. Proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Menyatakan kemerdekaan bukan pemberian, tapi hasil perjuangan. Upacara dilakukan secara sederhana dengan mengibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Berita kemerdekaan segera menyebar ke Indonesia, ke seluruh pelosok Nusantara, dan rakyat menyebutnya dengan penuh semangat. Meski merdeka, Indonesia masih harus menghadapi ancaman badai yang ingin kembali menjajah.